Fast Terkini. Informasi teraktual yang terjadi hari ini. Selamat pagi keluarga Fast, di mana Anda berada. Fast Terkini hadir menyapa Anda di 30 menit terus dari pukul 8 pagi. Dan terkait dengan beberapa informasi keluarga Fast untuk hari ini, kami akan sampaikan kepada Anda bahwasanya keluarga Fast Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Semula hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada tanggal 23 September, namun akibat wabah COVID-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Dan ya keluarga Fast, terkait dengan beberapa informasi lainnya, bagaimanakah untuk persiapan Pilkada di Kota Magelang? Saat ini kami telah tersambung bersama Ketua KPU Kota Magelang, Bapak Basmar Priyanto Amron. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Basmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Dimas. Iya, selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Bapak, kami ingin mengetahui juga untuk masyarakat yang ada di Kota Magelang sejauh mana persiapan dan bagaimanakah untuk tahapan Pilkada 2020 Kota Magelang sudah sampai sejauh mana ini Pak? Oh ya, untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020 saat ini sudah di tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Nah, di tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini diawali dengan pencocokan dan penelitian daftar pemilih untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang yang ada di kami berdasarkan sinkronisasi DP4 dengan daftar pemilih pemilu terakhir. Jadi sudah kami sinkronkan, ini kami susun menjadi daftar pemilih per TPS yang namanya formulir AKWK. Seperti itu Mas Dimas. Baik. Ya, Bapak, kemarin Sabtu 18 Juli dilakukan apel serentak PBDP dilanjutkan gerakan coklat Pak. Apa pesan-pesan yang disampaikan pada apel kemarin Pak? Ya, untuk gerakan coklit serentak ini kan juga sebagai gaung dari tahapan coklit yang sudah dimulai tanggal 15. Nah, tanggal 18 Agustus ini kami sampaikan kepada teman-teman PPDB yang akan memutakhirkan data pemilih ini untuk benar-benar menghadiri, mengunjungi pemilih. Jadi dari rumah ke rumah, sehingga datanya akan menjadi akurat. Dalam kunjungan itu tentunya yang harus dipastikan itu apabila ditemukan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat harus dicoret. Kemudian juga apabila ada pemilih yang belum terdaftar itu dimasukkan sebagai daftar pemilih baru. Intinya ada di situ, kemudian disinkronkan datanya, apabila ada data yang berbeda disamakan dengan data yang ada di pemilih sesuai dengan KTP dan KK. Selain itu juga kami tekankan kepada teman-teman PPDB itu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 itu. Saat datang ke rumah pemilih ini harus dengan APD yang lengkap, dengan face shield, dengan masker, kemudian dengan sarung tangan plastik, itu juga membawa hand sanitizer. Dan tentunya kalau bisa ini ditemui jangan di dalam rumah, tetapi di luar rumah atau di teras. Intinya kami sampaikan seperti itu. Ya. Baik, ya Pak Basmar, tahapan Pilkada ini kan merupakan lanjutan dari masa penundaan yang dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 lalu ya. Dan banyak tentu masyarakat yang kemarin mungkin sempat belum terdata Pak, dan saat ini apa bagi masyarakat yang mungkin merasa belum didatangi dan juga belum terdata ini Pak? Nah, untuk masyarakat yang belum terdaftar ya, mungkin belum masuk dalam data kami, ini nanti kan APPDB akan mengunjungi ke rumah-rumah. Nah, itu disampaikan saja kepada PPDB untuk didaftar sebagai pemilih baru, tentunya dengan bukti KTP ataupun KK yang terbaru yang ada di pemilih. Selain itu juga apabila ingin segera ditindaklanjuti, tentunya bisa datang ke PPS di tingkat kelurahan maupun di PPK di tingkat kecamatan maupun bisa langsung ke KPU Kota Magelang. Tapi untuk proses coklit ini nanti berakhir sampai dengan tanggal 13 Agustus. Seperti itu Mas. Biasa ya, baik. Ya, setelah nanti coklit ini diselesaikan pada tanggal 13 Agustus, lanjutan atau tahapan berikutnya apa ini Pak yang mungkin masyarakat perlu juga dipersiapkan ini? Nah, setelah coklit ini kan nanti kan juga dasar coklit ini nanti menjadi daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini masyarakat apabila nanti kan akan ditempel-tempel di tempat-tempat strategis sampai di tingkat RT atau RW. Masyarakat kita minta untuk ngecek apabila
ternyata masih ada yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, misalnya ada data yang berbeda, segera sampaikan ke kami, PPK maupun BPS. Kemudian apabila masih ada penduduk yang sudah punya hak pilih belum terdaftar di situ, segera sampaikan ke kami. Nanti akan segera kami tindak lanjuti. Lalu untuk tahapan setelah coklit ini kan nanti DPS, kemudian penetapan daftar pemilih tetap. Selanjutnya juga tahapan pendaftaran pasangan calon. Ini nanti bulan September. Begitu ya. Ya. Baik ya, Bapak, ini memang dari tahapan-tahapan untuk coklit yang door to door ini memang dibutuhkan, yakni mengedepankan prinsip protokol kesehatan COVID-19 ini, Pak. Kemarin juga Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Aban, juga meminta kepada semua pengawas pemilu untuk tetap melakukan pengawasan terhadap bagaimanakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Apakah ada sanksi, Pak, kepada petugas yang misalnya door to door kemudian melakukan coklit tidak menggunakan mekanisme protokol ini? Kalau di kami itu tetap kami menyampaikan dari awal itu bahwa sebelum bertugas itu kan petugas kami sudah dirapid test dulu, Mas Dimas. Baik. Kemudian saat datang ke rumah itu mereka tetap harus memakai APD yang lengkap. Paling tidak kan face shield, masker, hand sanitizer itu harus terpakai juga. Yes. Kemudian sarung tangan sekali pakai itu kami siapkan untuk teman-teman PPDB itu. Jadi kalau untuk sanksinya saat kita lihat di lapangan, teman-teman PPDB kan juga dengan APD yang lengkap itu juga datang rumah ke rumah. Tentunya kalau mereka tidak sesuai dengan protokolnya, ya tentunya kan akan ada pemberitahuan ke kami, yang kami peringatkan. Begitu. Ya. Ya, ini termasuk ini juga akan memberikan satu campaign atau mengajak masyarakat untuk tetap membudayakan hidup sehat ini, Pak, ya? Iya, Mas Dimas. Baik, Pak, terakhir, Pak, ada beberapa imbauan yang mungkin akan disampaikan kepada masyarakat, terutama untuk yang ada di Kota Magelang, persiapan untuk Pilkada 2020 kali ini, Pak. Silakan, Pak Basmar. Nah, himbauan kami kepada masyarakat Kota Magelang ini agar benar-benar masyarakat memberikan informasi yang benar saat dicoklit oleh BPDB. Juga memberikan informasi yang benar kepada kami apabila dirasa ada informasi yang tidak sesuai dengan data yang ada di kami. Tentunya kan kami membuka seluas-luasnya kritik kepada kami, juga kami mohon masyarakat juga memberikan masukan seluas-luasnya kepada kami, sehingga kedepannya ini tahapan pilkada ini bisa berjalan baik dan semua masyarakat yang punya hak pilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih kami. Harapan kami seperti itu. Ya, jadi jangan sampai tidak tercatat nih, Pak, ya? Ya, jangan sampai tidak tercatat sebagai pemilih. Baik, terima kasih sekali atas waktu Anda, Bapak, dan selamat bertugas kembali, Pak Basmar. Ya, terima kasih, Mas Dimas. Ya, sukses selalu, Pak. Assalamualaikum, Pak Basmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keluarga Fas, demikian bersama Dr. Andes Basmar Prianto Amron MM, Ketua KPU Kota Magelang, yang dimana pagi ini baru saja kami informasikan kepada Anda keluarga Fas terkait dengan persiapan jelang Pilkada 2020 dan saat ini masih dalam tahapan coklit. Demikian informasi Fas terkini dan nantikan Fas terkini di kesempatan yang akan datang. Baru saja Anda ikuti Fas Terkini, informasi teraktual yang terjadi dalam hari ini. Fas Terkini dari 90.1 Fas FM Magelang.